Dipublikasikan 4 September, udah lama ternyata, cuman berputar di internet bulan Oktober. Masalahnya ini, minimal pengalaman 10 tahun. Udah mah dituntut S3 di umur 15 sampai 18 tahun. Minimal pengalaman 10 tahun loh, Mas. Tapi masalahnya ketika ini kebawa ke TikTok, Masya Allah, Allahu Akbar Gusti Pangeran. Lu lihat komen-komennya. Bedalah pasalnya, bukan pencurian. Dia nemu, nggak korupsi. Oh, nemu mah bebas, bos. Nah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Akhirnya kita bisa bertemu lagi di dalam video Kades BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Dimana ini akan berisi tentang apa-apa yang sempat terjadi selama beberapa hari ke belakang, 1-2 minggu ke belakang lah, karena kan saya sedang sibuk streaming itu ya. Jadi ini adalah bahasan-bahasan aneh yang datang dari berbagai macam sosial media, dan gua harap ini bisa menemani waktu luang lu. Dan akan kita mulai semuanya dengan ini. Persyaratan kerja di Indonesia semakin tinggi, minimal S3, maksimal umur 18. Coba siapa di sini yang umur 18 sudah S3? Mungkin SD, SMP, SMA. Nah, jadi ini sebenarnya keluar di awal-awal gue streaming, dan gue masih gak habis pikir. Kalau misalkan buka lowongan pekerjaan, detailnya dilihat dulu gitu, ada ngobrol dulu, HRD ngobrol sama yang ngelempar lowongan ke internet gitu, mesti ada ngobrol dulu. Minimal lulusan S3. Oke lah, ya, mungkin emang dicari yang profesional, gue nggak tahu. Lebih diutamakan untuk jurusan teknik informatika, ya sesuai dengan bidangnya, karena ini lowongan untuk IT kalau gue nggak salah. Laki-laki umur 15 sampai dengan 18 tahun. Nah, udah mulai nggak masuk akal ini. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja, berkomunikasi dengan baik, analisa, tim manajemen, mampu multitasking, kemampuan menerjemahkan strategi perusahaan. Lu berharap itu dari bocah 15-18 tahun? Udah gila. Bocah 15-18 tahun tuh masih sibuk sama pacaran, sama bikin story-story galau di IG. Lu bikin story hordeng hitam putih pakai lagu-lagu sedih gitu. Memahami alur proses rekrutmen, mau dan mampu berkinerja tinggi, mampu bekerja sama dengan tim, memiliki kemampuan penalaran logika yang cukup. 15 sampai 18 tahun. Gue nggak tahu, mungkin ini tipe. Tapi sebel juga kelihatannya, kayak hah? Bikin lowongan kerjaan yang bener dikit. Lu tahu banyak orang yang lagi nyari kerja. Orang lagi nyari kerja ngeliat begini kesel sama perusahaan. Gimana sih? Yang ngebikin perkara jadi lebih amazing sekali adalah, ini kan cuma screenshotan kecil ya. Screenshotan fullnya tuh ini, doxly-nya tuh ini. Nih dikasih deskripsi pekerjaan, analisa kebutuhan, desain kebutuhan, pengajuan development, desain data flow diagram, melakukan pengujian aplikasi, training dan sosialisasi aplikasi, analisa pengembangan dan lain sebagainya. Dipublikasikan 4 September, udah lama ternyata, cuman berputar di internet bulan Oktober. Masalahnya ini, minimal pengalaman 10 tahun. Udah mah S3, dituntut S3 di umur 15 sampai 18 tahun. Minimal pengalaman 10 tahun loh, Masya Allah. Mungkin tipe, gua kan sederhana ya, mungkin tipe. Jadi kita tidak boleh marah-marah, kesel banget. Minimal pengalaman 10 tahun untuk bocah maksimal 18 tahun, berarti 8 tahun udah mulai kerja dia. Buset. Mau nyari spesies langka apa gimana? Nyari karyawan kayak berusaha nyari ini bro, orang yang mau bikin candi semalaman gitu. Nggak mungkin. Anggap aja yang tadi tipe. Tapi menurut lo yang ini tipe atau enggak? Silakan dikirimkan surat lamaran kerja di nomor yang sudah tertera. Diutamakan bukan dari Gen Z. Oke. Loker, kasir, diutamakan yang siap bekerja dan bukan dari Gen Z. Oke. Wanita usia maksimal 25 tahun, lulusan SMA, SMK, tidak sedang bekerja di tempat lain, jujur, amanah, teliti, bertanggung jawab, ramah dan lancar berkomunikasi dengan pelanggan. Nyari orang teliti lu ngomong dengan DG apa? Buset. Garis merah-merah gua sampai ketutupan, buset. Mbak, kayaknya daripada nyari kasir mending nyari desain grafik, Mbak. Desainer ini hilang bro garis-garis gua, bro. Merah begini, orang nyari lawan kerja merah begitu.
Yang membingungkan di kepala gue adalah gini. Yang mereka cari adalah kasir yang siap bekerja dan bukan dari Gen Z. Bukan dari Gen Z. Ini menimbulkan kebingungan karena kalau lu cari di Google Gen Z itu sekarang kira-kira umurnya berapa? 12 sampai 27 tahun. Kalau semisal dia nyari yang maksimal 25 tahun, ya dia pasti Gen Z. Gimana sih? Udah bikin lamaran pekerjaan tidak riset, warnanya merah. Ambil gambar dari Google, nggak apa-apa sih itu. Oh, berarti mungkin nyarinya dari Gen Alpha. Oh, iya. Kan dia nggak mau Gen Z. Karena kan Gen Z dari 12 sampai 27 tahun. Sedangkan dia nggak mau Gen Z, berarti dia maunya yang di bawah 12 tahun. Yaitu Gen Alpha. Gen Alpha itu sekitaran 2010 sampai 2024. Jadi 0 sampai 11 tahun. Wah. Itu sih nggak nyari kasir, Mbak. Itu lebih ke eksploitasi. Gue juga bingung dah kenapa orang tuh kayak selalu memperdebatkan perkara Gen Z. Gue sih curiganya omongan-omongan kayak gini hadir karena banyak orang-orang di luar sana, pemilik perusahaan lah atau HRD atau apa yang bilang kalau oh Gen Z itu kerjanya gini, perlakuannya di tempat kerja kayak gini, nggak loyal, nggak apa gitu. Takutnya itu jadi berefek ke semua orang yang lagi nyari kerja dan seolah-olah anti Gen Z gitu. Padahal kalau lu mau nyari yang lebih inovatif, adaptif ya Gen Z. Gimana sih? Nggak kayak ini contohnya nih. Ada cecetan keluar dari Facebook. Halo, bisa kasih CV, alamat lengkapnya di mana ya kak? Dibutuhkan admin all shop, lulusan minimal SMA SMK D1, bisa menguasai komputer terutama Excel, wajib sewajib-wajibnya, bisa rumusnya, terbiasa copy paste, bersedia lembur, bekerja cepat, niat kerja. Gen Z yang kena masalah mental health jangan lamar dulu. Gue tuh kadang suka bingung gitu sama kalimat-kalimat kayak gini yang hadir dengan bilang kayak oh Gen Z yang ada masalah mental jangan kerja dulu. Yang padahal di hampir semua lamaran pekerjaan pasti ada tulisannya karyawan harus tahan banting, mampu bekerja di bawah tekanan. Mindsetnya no mental health issue, tapi pengen karyawannya multitasking dan tahan banting. Nyampe gak sih di kepala lo maksudnya apa yang terjadi? Jadi kayak yang dicari adalah pekerjaan berat-berat nih. Tapi tiba-tiba keluar omongan kayak jangan yang bawa-bawa isu mental health ya gitu. Bapak ibu-ibu perusahaan nggak tahu aja mereka karyawan-karyawan ibu bapak tuh pulang nge-tweet marah-marah loh. Ditaruh di second account Instagram tuh isinya marah-marah, bos gak jelas gitu, bos gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan bapak nyarinya yang nggak masalah dengan itu. Gue nggak tahu sih, mungkin ini pada akhirnya datang dari society yang terlalu memicingkan mata gitu kepada Gen Z. Kalau dipikir-pikir kesian, maksudnya ketika millennials keluar tuh kayak oh pekerjaan untuk millennials, oh rumah untuk millennials, oh giliran Gen Z yang keluar apaan lu Gen Z? Kesian sebenarnya, kesian tapi ada sebuah video di YouTube judulnya Millennials Don't Exist dari Adam Conover. Mungkin lu bisa tonton videonya dan ini seolah-olah mau ngasih tahu ke lu kayak ini generasi-generasi ini kagak ada men sebenarnya. Silent generation, boomers, Gen X, millennials, Gen Z, Gen Alpha itu kayak cuman kata-kata marketing karena pada akhirnya semuanya adalah orang. Nah udah, cuman emang kelakuannya beda-beda. Lu bisa tonton ini, menarik sekali pembahasannya. Dan kita akan lari ke bahasan selanjutnya. Capek. Nah, ini adalah pembahasan yang dari kemarin banyak sekali orang ingin untuk gua cari tahu karena perkaranya terlalu tolol. Viral di medsos, ojol tarik duit dari ATM orang lain. Netizen bilang itu nemu, bukan maling. Ya. Jadi, buat lo yang belum tahu,
Ada sebuah kejadian yang terjadi tanggal 18 Oktober lalu, di mana kejadian sendiri terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada September kemarin. September ternyata ya. Jadi ada orang bernama Seprianus Jaya Palembangan, pengemudi ojek online, yang memeras rekening tabungan milik orang lain bernama Nur Halija, seorang wanita yang kehilangan dompetnya. Jadi ceritanya dompet korban jatuh di wilayah perumahan Bumi Tamalan Rea Permai di 16 September 2024. Terus Seprianus menemukan dompet korban yang berisi kartu ATM dan KTP. Doski lalu menguras saldo tabungan korban sebesar 36,9 juta dengan menggunakan tanggal lahir korban sebagai PIN. Jadi PIN dari ATM tersebut adalah tanggal lahir korban, yang mana terlalu obvious. Jadi kayak mungkin ojolnya nyoba-nyoba, bener, terus akhirnya dikeluarin semua duitnya. Akibat hal tersebut, Nur Halija selaku pemilik ATM melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Mungkin juga sempat ngecek CCTV dari bank yang bersangkutan, jadi ketahuan pelakunya siapa. Dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap 13 Oktober 2024 di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan. Pada saat dimintai keterangan, uang yang dicuri Seprianus digunakan untuk menebus gade BPKB motor, ngebayar rumah kos, dan menebus cincin nikah. Ingin menikah menggunakan cincin hasil dari uang haram tidak boleh, karena itu consider pencurian. Maksudnya kita harus sepakati dulu, ini mencuri kan? Dia mengambil uang, dia mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu. Mencuri nggak? Mencuri dong. Tidak perlu kita perdebatkan dong. Tapi masalahnya ketika ini kebawa ke TikTok, Masya Allah, Allahu Akbar Gusti Pangeran. Lu lihat komen-komennya. Bedalah pasalnya, bukan pencurian. Dia nemu, nggak korupsi. Oh, nemu mah bebas, bos. Nah, ini adalah alasan tersendiri kenapa TikTok dikata-katai sama orang-orang Twitter dengan kalimat aplikasi kandang monyet dan lain sebagainya. Karena apa? Karena isinya orang-orang begini. Oke lah dia nemu, tapi kan dia ngambil uang yang bukan haknya. Aneh banget manusia-manusia ini loh. Dia nemu woi, bukan nyuri. Lagian dapat di jalan berarti rezeki dia ini, orang-orang ini adalah orang-orangnya. Kalau misalkan ada orang kecelakaan atau apa, bukannya ditolongin malah ngambil barang-barang orang kecelakaan tersebut ini. Dia nemu bukan mencuri, siapa suruh pinnya tanggal lahir. Ya, kenapa jadi menyalahkan korban? Ya itu sah-sah aja, namanya juga nemu. Kenapa harus dipenjara? Susah banget ngejelasin sama orang-orang ini, bro. Kurnia nih, si ojol nggak salah, itu mah nemu bukan ngambil. Kurnia lu, itu nemu bukan maling, itu nemu bukan maling. Berak, blown man, emang mental maling semuanya. Nggak heran lu pemimpin-pemimpin lu pada koruptor semua. Maaf kepencet. Nggak semua. Beberapa oknum. Maaf. Saya meminta maaf, mohon jangan diproses hukum. Terima kasih. Coba lu pikirin orang-orang ini. Kalau misalkan dompet dan uang yang diambil itu mereka bilang nemu. Kalau misalkan motor lu taruh di parkiran, ada kuncinya masih nempel. Terus gue datang kayak, deh nemu motor nih, terus motor itu gue bawa. Pencurian gak hitungannya? Lah kan kuncinya di situ. Lah suka-suka gue dong. Kalau gitu gimana? Bocah-bocah TikTok. Kesel banget gue. Pada stres semua. Kebodohan diambil alih oleh dunia gitu semua kayak. Oh, ATM BRI, dia ngambilnya dari ATM BRI. Ditangkap di rumahnya, disita KTP sama duit sama kartu ATM-nya. Terus dibawa kantor. Doraemon lagi, let's go. Aku sayang sekali. Oh, mungkin dia kebanyakan nonton Doraemon, terus dia pikir itu hasil dari pintu kemana saja tuh dompet. Nah, ya gini masalahnya apa, bro? Mental. Gue yakin orang-orang di komen ini tadi, kalau misalkan mereka adalah orang-orang yang kehilangan uang tersebut, nggak akan mereka ngomong kayak gini. Nggak akan. Ini karena mereka belum ngalamin aja. Coba lu bayangin mereka ini ngalamin hal kayak gitu. Nih kayak contohnya si Joko ini. Joko, coba lu bayangin Joko kehilangan dompet tersebut. Terus ada orang di luar sana namanya Jiki. Ada orang namanya Jiki ngambil dompet tersebut.
Terus sama si Jiki duitnya dikuras, ATM-nya dikuras apa segala macem. Joko menurut lu bisa marah nggak? Joko terima nggak kalau misalkan orang-orang di TikTok isinya adalah orang-orang yang kayak dia? Orang kok pada blow on banget, gue heran dah. Coba kita setuju. Oke lah, dompet itu ditemukan sama si pelaku tadi. Kartu ATM, KTP dia nemu. Tapi kan isi di dalam rekening itu bukan dia yang nemu, karena isi dari rekening itu yang nyari adalah Nurhaliza tadi, sang korban. Lu makan tuh Indonesia Mas, negara maju, kagak ada bro orangnya masih kayak gini. Lu tunggu pada meninggal tuh baru. Insya Allah, bareng ngono sabar. Tebus gade BPKB motor sampai cincin kawin loh. Dikira itu duit dari langit. Akhirnya Doski ditangkap. Akhirnya ditahan kayaknya di penjara. Maksudnya susah kalau udah mental tuh susah. Indonesian mentality bro. Susah. Dia merasa apa yang mereka temukan di dunia tuh langsung punya mereka. Gak heran banyak maling. Gak heran ada gorong-gorong diambil. Ini tutup gorong-gorong God bro. Diambil bro sama dia bro. Berat loh itu. Nah diapain, dikiloin. Penutup gorong-gorong dari besi dibawa. Let's go. Nih gue seneng kalau misalkan dia sehari-hari emang muternya ke situ ya. Jadi at some point of time gitu, malam-malam gak kelihatan apa-apa, dia lagi jalan-jalan terus dia jeblos atas ulahnya sendiri. Gara-gara itunya diambil. Udah nyangkut di sana, tolong. Terus kayak, perasaan waktu itu dulu lu yang ngambil, nikmati karmamu. Tanggal 13 Oktober. Lu pikir gorong-gorong aja? Kagak bro. Lu lihat ini. ABG. Gue kagak tahu dia yang dipikirin apa. Tapi yang mereka ambil jemuran. Udah mah gitu, ngambil jemurannya blow on. Yang ini jalan. Kejadiannya ada di mana? Ada di Sawangan, Depok. Setiap kata yang keluar dari gue punchline aja. Jemuran, Sawangan, Depok. Masya Allah. Dan ketika orang ngelihat Depok, orang nganggapnya kagak aneh. Oh my god. Rangka jemuran pakai baja ringan C kanal dan ring. Dibuat fix, nggak pakai engsel, jadi nggak bisa dilipat. Sekarang tangga juga banyak yang dibuat dari baja ringan. Oh mungkin itu alasannya kenapa mereka ngebawanya begitu kali. Saya dapat info dari tetangga kalau saya di WA, kalau saya kehilangan jemuran. Nah terus nggak lama kan Pak RT datang ke rumah saya, ngelaporin juga bahwa jemuran saya hilang. Kejadian malingnya jam 11 malam, tapi saya dapat laporan jam 2-an pagi. Waktu itu mau kejadian juga kehilangan motor, tapi keburu ketahuan sama warga. Nah baru sekarang kejadian kehilangan jemuran. Ada 3, cewek 2, cowok 1 yang bawa motor. Saya nggak kenal, tapi orang sini ada yang kenal, katanya orang Keramat. Saya harus waspada lagi deh. Ya mungkin jemuran harus taruh dalam, nggak taruh luar lagi. Enggak. Untuk ada orang maling jemuran, nah itu berarti itu mereka yang salah itu. Kenapa? Bocil, lu kagak takut diomelin sama bapak lu, diludahin sama bapak lu kayak gitu ceritanya. Jemuran bro, udah main satunya blow on, jalan dia sambil ketawa-tawa lah, kocak. Buat apa? Ini baju ringan, dijual juga nggak mahal-mahal amat. Apa mau dipakai sama dia? Apa mereka lagi rebelnya? Apa ini cowok pacarnya 2? Ini seolah-olah memberitahu ke kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau punya anak, anaknya tolong sering-sering dipeluk-pelukin gitu. Ya, lebih dekat dengan anaknya. Soalnya kalau kalau misalkan mereka kurang perhatian, dicari kayak gini, Pak. Kelakuannya pada Masya Allah. Jemuran loh, Cek, jemuran. Allahu Akbar. Paringono sabar, kuat selamat langgeng sentoso.
Gue curiga mereka turut order. Karena perkara maling-maling itu kalau kita bawa lebih jauh tuh jadinya kayak gini. Ketika emang dari awal mereka melihat sesuatunya itu seolah-olah rezeki untuk mereka, bisa jadi kayak gini. Ada truk ngebawa minyak goreng terguling dan bocor. Warga serbu, tenteng plastik sampai ember. Ini udah pernah kita bahas yang kayak gini. Tapi tetap kejadian, tetap ada yang ngambil. Nah, dia ngambil langsung dari truk ya ini minyak. Oh my god. Kejadiannya sendiri sempat ramai 24 Oktober, masih baru-baru ini. Dan kejadiannya sendiri terjadi di depan kampus UNM atau Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Dari sini bisa kita lihat ada truk kontainer yang bocor. Jadi kecelakaan terus bocor minyaknya di jalan. Dan kayak yang kita tahu ya, yang namanya mental tuh udah susah gitu. Jadi ada beberapanya yang datang ditampung sama dia pakai aqua gelas, pakai botol, pakai apa, terus disimpan dibawa pulang sama dia. Kejadiannya sendiri kenapa bisa truknya terguling itu sebenarnya Kasubnit Gakum Polrestabes Makassar menjelaskan truk kontainer itu datang dari arah utara kota Makassar menuju Kabupaten Goa. Saat melintas di depan kampus UNM, truk berniat menghindari mobil lain namun berujung kecelakaan. Jadi si supir berusaha menghindari tabrakan dengan mobil lain, tapi waktu banting setir malah menabrak dan kontainernya bocor. Ketika kontainernya bocor, diambil sama orang-orang. Aduh, gue tuh bingung gitu. Bingungnya karena pasti akan ada aja orang-orang yang mencari pembenaran atas apa-apa yang mereka lakukan ini. Entah ada yang bilang kayak, oh mending diambil kan daripada jalannya licin gitu. Oh lagian juga minyaknya udah gak bisa dipakai. Oh kami kan tidak mampu, jadi kayak kami pusing. Gimana ngejelasinnya tuh gak bisa bro. Meletus balon hijau. Nah, itu tuh kayak pertanda dunia bu. Pertanda dunia yang ngasih tahu kayak jangan. Udah pulang. Oh, bawa plastik gede banget itu. Bingung. Gimana? Oh petugasnya juga ngambil. Wah let's go. Gue nggak tahu bro ngeliatnya gimana bro. Apakah ini dianggapnya kayak keadaan kahar, maksudnya force major, jadi nggak ada yang tahu. Terus kemudian ketika nggak ada yang tahu, banyak yang melakukan itu. Gue juga nggak tahu supirnya pada akhirnya mengizinkan ini atau enggak, supir atau perusahaan dari minyak tersebut mengizinkan ini atau enggak. Tapi kayak ada masalahnya bro. Ini tuh sampai ada di titik dimana sampai ada yang ngejual minyak yang diambil dari hasil mobil kontainer yang terbalik di depan UNM kemarin, dijual oleh pemuda seharga 20.000 per botol. 20.000. Ini kayaknya botol-botol berapa, 1,5 liter. 20.000, gokil. Emang orang-orang oportunis ini. Gak peduli mereka tuh minyaknya waktu dipakai goreng ada aspal-aspalnya gitu. Ini ada apa nih, aspal-aspal nih. Apa itu higienis saya? Kuman mati kena minyak panas ya gitu. Nah wah bro, selalu gimana ngeliatnya? Bingung gitu gue. Dan sepertinya video ini akan gue akhiri di sini. Kita udah cukup marah-marah. Kita akhiri dengan lucu-lucu dong. Perkara ikan hiu nih, ada orang akunnya Tiara Elstar naikin post di komunitas marah-marah. Perkara ikan hiu gede terdampar, si hiunya dibunuh warga, terus daging hiunya dibagi-bagi ke warga sekitar. Nah sekarang ada ibu-ibu kerasukan hiu, minta ganti rugi 7 nyawa katanya. Kalau nggak bisa ganti ya harus pakai nyembeli 7 ekor domba. Warga sekitar panik, kemudian berbondong-bondong minta sumbangan buat beli domba. Jatuhnya pemaksaan anjir, yang nggak ikut makan tuh daging hiunya. Jadi kena imbasnya, sekarang bikin wisatawan pada takut buat liburan ke pantai yang udah dirumorin, minta tumbal. Kesurupan hiu. Bapak sakit kaulah. Ulah si panuki itu kabeh kan kanu rasa, kanu tenaga. Si belang. Eta mah persapan baja. Abi makan dia kayaknya. Atuh ya nyaba kanu dulu. Kesurupan hiu. Aku gigit kamu. Gigit.
Tiap rumah wajib iuran. Kayak apa? Demi menuhin ekspektasi si ibu-ibu kerasukan hiu. Gue jadi bingung harus percaya atau enggak. Banyak banget pihak yang dirugikan. Apalagi orang-orang pikiran kolot, ketar-ketir, ketakutan. Ini videonya masih panjang. Kalau orang sudah pasti ngasih si ibunya ini kerasukan hiu. Si hiunya katanya hiu siluman punya anak istri. Berhubung si hiunya terdampar, jadi harus ditolongin buat dilepas lagi ke laut. Malah dibunuh warga dan dagingnya dibagi-bagi. Dikusur. Hiu loh, tepuk tangan. Aduh. Ulang ngamaknya ada ulang matanya. Abung. Abang, tinggal anak kerunyut, abang. Mohon maaf untuk kawan-kawanku yang bisa berbahasa Sunda, mungkin bisa ditranslate di kolom komentar, saya tidak mengerti. Sekarang warga yang bunuh sama makan tuh daging hiu jadi panik karena sekarang di daerah gua lagi trending topik arwah hiu minta tumbal. Terus wisatawan kagak berani masuk karena takut sama ceritanya. Guys, bilang ke gua kalau ini puncak komedi biar gua nggak ikut percaya dan nggak kebingungan soalnya orang tua di sini pada nakut-nakutin. Katanya jangan ke pantai dulu, lagi ada yang minta tumbal, apalagi cewek atau bujang yang belum nikah kecium wangi kata. Masya Allah. Kata gua juga apa? Gua hidup masih dikelilingi orang-orang Gen X yang masih percaya begituan. Nggak tahu dia ngomong apa, bejir nggak nyambung. Apaan sih? Kerasukan hiu. Gue kira kalau ada orang kemasukan hiu tuh bakal dalam air bro, gitu kan. Harusnya gitu dong. Masa ngomong bahasa orang? Harusnya gitu kan. Tapi gue nggak tahu dah, hiu itu boleh dimakan nggak sih? Menurut kesepakatan ikan hiu dan paus hukumnya halal dan boleh dimakan. Oh, menurut agama boleh. Menurut pidana nggak ada ya, nggak ada aturan yang melarang. Oh, ya boleh jadinya boleh. Nggak tahu sih gue, tapi ya. Blubu. Gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Semoga dilancarkan kehidupannya men. Apa-apa yang terjadi di dunia semoga dilancarkan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di video selanjutnya. Gue pengen ada beberapa perkara politik-politik yang mau gue bawa, lucu-lucu banget itu. Soalnya kan ini apa, di beberapa tempat jadi ada debat-debat calon bupati, wakil bupati gitu-gitu kan. Lucu banget bro kalau dilihat, kayak banyak banget orang-orang di sini yang tidak kompeten tapi ikutan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you so much. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Tulis di kolom komentar di bawah gimana menurut lo video-video yang tadi, khususnya kesurupan hiu. Jangan lupa di subscribe dulu sebelum cabut dan membership lah sekarang untuk mendapatkan konten-konten eksklusif. Salah satunya seperti sawatan kemarin. Ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye bye. Gue tuh ada kebingungan di kepala gue gitu loh. Maksudnya kayak, kok bisa ada orang tiba-tiba datang ke lu dan mengaku kesurupan hiu, tapi lu nggak ketawa, men. Gue ketika dia datang kayak, wah aku kesurupan hiu. Gue kan kayak, iya sih kocak banget. Hiu mau makan apa hiu? Hiu mau makan apa? Cabut bro, bye-bye, thank you.